Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas HIS, Ken dan AMAK. Karena HIS ada permintaan dari rekan kita ya. Baik, kita akan melihat dari segi fundamental, terutama dari segi value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah juga untuk edukasi ya. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten ya, tetapi memang untuk edukasi ya. Kemudian juga pembahasan kita ini adalah untuk menentukan apakah saham yang kita bahas ini secara menurut pendapat saya istilahnya itu boleh invest atau belum di awal ya. Karena bagi yang sudah memiliki sahamnya tentu saja pembahasannya mau hold atau tidak ya. Kalau yang kita bahas di sini adalah masuk atau belum saatnya masuk ya. Baik, kita akan bahas yang pertama, ini adalah HIS, Hasnur International Shipping Tbk ya. Kita punya dua data ya. Triwulan 1 dan triwulan 2 ini sudah ada. Yang pertama dari segi book value ini atau dari segi ekuitas ya, dari segi permodalan ada penurunan sekitar Rp10. Dari segi IPS juga ada penurunan. Dari segi harga penurunan sedikit. Dari segi aset lancar juga terjadi penurunan. Hutang bertambah ya. Dan untuk kepengendalian nih tetap ya. Baik, kita lihat dulu yang pertama dari segi keuntungan ya. Di triwulan 1 itu keuntungannya 19%, di triwulan kedua tepatnya 19,70 ya, triwulan 2 18,91. Ada penurunan juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan ini ada penurunan ya. Baik, kita akan cek lagi dari segi valuasi dulu ya, bahwa harga sekarang dibandingkan nilai bukunya atau ekuitasnya ini ada 15% ya lebih murah, berarti ini termasuk bagus. Yang kedua dari segi maksimal beli 481, sekarang di 216. Berarti diskonnya 55%, termasuk besar ya. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini untungnya besar namun valuasinya masih murah ya. Kali lagi valuasinya murah, untungnya besar walaupun ini ada penurunan. Kemudian dari segi dividen ya, dari segi dividen ini perusahaan membagikan 33%, sudah termasuk kriteria ya. Kemudian ini di triwulan 2 ini ya, di triwulan 2 ini secara perhitungan saat ini dividen yieldnya 7,41, termasuk besar ya. Kalau kita setarakan 30, 6,68 juga termasuk besar, berarti valuasinya murah dan didukung oleh dividen ya. Kemudian dari segi ketahanan ya, ada satu yang mungkin jadi pertimbangan kita di sini, free cash flow-nya hanya sekitar 1,9 ya. Yang lebih kita kehendaki di sini sebenarnya ya lebih dari 1 ya. Lebih dari 10 ya. Karena kita secara perhitungan kalau
1%-an saja, ini khawatir kalau istilahnya nanti merembet-rembet ke hal yang lainnya ya. Memang asalnya dari free cash flow yang sedikit, akhirnya nanti merembet ke yang lain. Tapi nanti kita cek terus ya. Dari segi yang lainnya tidak ada masalah ya, tiga kriteria lainnya untuk ketahanan aman ya. Kemudian dari segi kepengendalian 48%-nya di bursa, 52-nya ada di tangan pengendali, jadi tidak bermasalah ya. Kemudian yang ada di masyarakat yang kurang dari 5% pun itu hanya 20%, jadi klub saja ya. Asing tidak terlalu berpengaruh karena hanya 0,5%-an. Jadi dari data ini ya yang kita dapatkan ya, di sini hanya satu saja yang kita perlu tetap awasi ya untuk di triwulan berikutnya, free cash flow-nya ini ya, free cash flow-nya yang perlu kita cek lebih mendalam ya. Tapi dengan data yang tersebut saat ini ya, kalau menurut saya pribadi ya, bahwa perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Seperti biasa, apabila perusahaan itu layak investasi, tentu saja cek GCG-nya, apakah di perusahaan ini GCG-nya itu baik atau tidak. Itu silakan diperdalam lebih jauh. Kemudian dari data yang kita dapatkan tadi ya, dari keterangan yang ada ini ya, misalnya penghasilannya menurun ya, tetapi selama kita perbandingkan bahwa keuntungannya masih besar, maka penurunan itu adalah sebuah peluang. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Apabila perusahaan itu terkenal membagikan dividen yang istilahnya ramah dengan investor, kemudian terjadi penurunan penghasilan, istilahnya begitu kan, penurunan harga, selama perbandingannya masih rasional, maka disitulah yang namanya diskonnya besar. Saat itulah kita mungkin membeli ya. Jadi untuk saat ini kalau menurut saya pribadi ya, ini saat yang bagus untuk investasi di saham ini ya. Tetapi tadi silahkan cek lagi GCG-nya, apakah di perusahaan ini GCG-nya baik atau tidak ya. Itu adalah tugas kita masing-masing selanjutnya. Baik, kita akan cek lagi untuk yang berikutnya. Yang kedua ini namanya KIN ya, Kencana Energi Lestari ya. Kita baru punya satu data ya, yaitu triwulan 2 saja. Dari segi keuntungan ya, ini secara cepat saja ya. Dari segi keuntungan bahwa perusahaan ini untungnya 7,65%. Dari segi EPS-nya besar, tetapi dari segi keuntungan masih di bawah 10% ya. Kemudian diskon untuk ekuitas atau nilai perusahaannya ya, ini ada diskon 10% kalau dibandingkan harga sekarang ya. Namun untuk IPS-nya ini sudah lebih mahal 17%, karena harga maksimal beli 590-an ya. Sementara harga sekarang sudah 600-an. Berarti perusahaan ini ya kategorinya adalah dari segi nilai perusahaan masih di bawah, tetapi ya dari segi keuntungan ya di maksimal beli ini sudah tidak ada diskon ya, malah sudah lebih mahal. Kemudian perusahaan juga sudah membagikan dividen ya, bahkan meningkat. Semula ini 12%, sekarang 13%, hampir 14%. Tetapi masih dalam kriteria yang belum memenuhi bahwa itu minimal 30% ya. Sehingga dividen yang kita dapatkan ya, karena valuasi mahal tadi, dividennya jadi kecil ya. Jadi dari segi valuasi dan
dan dividen ini belum memenuhi kriteria kita ya. Selanjutnya kalau kita melihat dari segi ketahanan perusahaan, dari segi 4 ya, dari segi 4-nya semuanya termasuk memenuhi kriteria, hanya saja di free cash flow-nya saja yang 2% ya. Ini kalau menurut saya termasuk perlu diawasi lebih jauh ya. Karena sebaiknya kalau bisa di atas 10% free cash flow-nya ya. Tapi minimal di atas 0 saja sudah oke lah. Cuma sebaiknya memang harus di atas 10%. Kemudian yang lainnya dari segi kepemilikan ya, dari segi kepemilikan ini semua saham ini ada di bursa ya, semua saham ada di bursa. Jadi pengendali bisa trading ya. Namun yang perlu dicermati juga bahwa di sini asingnya ini 25%, berarti 1/4-nya ini dimiliki oleh asing ya. Dan masyarakat yang memiliki saham ini ya, yang di bawah 5% itu ada 17%. Sudah memenuhi kriteria ya. Asing 25%, mungkin pergerakannya di sini ada, tapi mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, tidak sangat berpengaruh istilahnya begitu ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ini ya, dari data tadi bahwa keuntungannya baru 7,5% ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini yang pertama adalah tentu saja IPS-nya ya. Kita pengen bahwa nanti dia di atas 10% keuntungannya ya, sehingga IPS-nya harus naik. Kemudian harga tadi juga sudah mahal, tentu saja kita akan concern ya. Untuk free cash flow-nya sebagai awas saja ya, tidak terlalu jadi masalah ya, tapi tetap menjadi awas ya. Jadi yang kita cek di sini nanti yang kita tunggu adalah IPS dan harganya ya, sehingga nanti juga pada titik lain nanti dividennya bisa menjadi lebih baik ya. Jadi itu yang paling mendasar kita tunggu adalah perbaikan IPS dan perbaikan harga ya. Terakhir yang ketiga, asuransi multi artaguna ya, atau AMAG. Ini juga kita baru ada triwulan 2 ya. Dari segi kita langsung saja ya. Dari segi valuasinya ya, dari data yang kita dapatkan, dari segi keuntungan dulu, bahwa keuntungan bersihnya ini 12,66%. Berarti dari segi IPS ini tidak ada masalah ya. Artinya apa? Keuntungannya sudah lebih dari 10% keuntungan bersihnya. Namun dari segi book value-nya, dari segi ekuitasnya, bahwa harga sekarang ini sudah 7% lebih mahal. Berarti memang harga seputaran itu ya. Kemudian juga dari segi IPS, harga sekarang ini ada diskon 16% ya. Kalau menurut saya pribadi 16% itu masih dalam valuasi wajar ya. Jadi perusahaan ini dapat kita ambil hipotesa sementara bahwa perusahaan ini valuasinya wajar, memang seputar itu ya, harganya memang seputar itu. Kemudian di tahun 2022 kalau tidak salah itu pembagian dividennya 58%. Di tahun ini ya, tahun ini perusahaan membagikan seluruhnya ya, seluruh keuntungan itu dibagikan. Di tahun 2023 ya, salah saya. Di tahun 2023 yaitu seluruhnya dibagikan. Berdasarkan data itu ya, proyeksi kita ke depan ya. Proyeksi kita ke depan kalau berdasarkan data seperti itu, bahwa kalau memang tetap 100% maka kita akan mendapatkan 11,88% nanti dividen yield-nya.
itu berarti termasuk besar ya. Tapi kalau kita setarakan dengan 30%, kita setarakan dengan 30%, sebenarnya perusahaan hanya membagikan ya. Kalau secara rata ya, perusahaan hanya membagikan sebenarnya ratanya 3,56%. Tetapi karena perusahaan membagikan 100%, maka nilainya jadi 11,88 ya. Tetapi kalau kita mungkin tidak akan selamanya perusahaan membagikan 100% ya. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya itu bahkan ada 166%, ada yang 50%. Jadi mungkin ya kalau diratakan 100 ya. Cuma kalau kita lihat ada sebelumnya 58, mungkin kita ratakan di 58 dulu ya. 6% ya. Sebenarnya masih termasuk kategori besar ya, tetapi kalau tadi rata 30 maka dia masih di bawah 5%. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, untuk free cash flow 5% ya, kita kategorikan aman saja. Tetapi dari karena ini asuransi ya, ini asuransi berarti tidak masalah ya. Kemudian di sini seharusnya hutang berbunganya kosong, aman. Ini kalau bisa mungkin lebih dari 240-an ya, mungkin di sampai 500 ya. Mungkin lebih banyak dana dari pihak ketiga, ini mungkin jauh lebih baik ya. Jadi mungkin 245 ini kalau menurut saya masih kurang, mungkin harus diperbanyak lagi ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ini ya, lanjut lagi dari segi kepengendalian, yang ada di bursa hanya 16%, yang non warkatnya hanya 8,2 ya. Berarti di sini kemungkinan ya, karena dia yang ada di masyarakat yang non warkat hanya 8%, kemungkinan di sini ada sedikit istilahnya itu, kalau yang terjadi seperti ini volatilitasnya cukup tinggi ya. Volatilitasnya cukup tinggi, maksudnya kemungkinan terjadi harga naik turun dengan cepat itu akan terjadi ya, karena hanya 8%. Mungkin di atas 10 baru itu lebih aman ya. Sehingga dapat kita ambil dari data ini ya. Kita ambil dari data ini bahwa yang pertama ini valuasinya wajar ya. Berarti di sini keuntungan sudah oke, harga ini ada, berarti kita tunggu sebentar ya, saya mikir dulu. Kalau hipotesa saya pribadi, kayak saya akan lebih cenderung bahwa di sini ya, ke valuasi ya atau harga ya, menuju ke istilahnya menuju ke murah ya, menuju ke murah, karena di harga yang sekarang ini bisa saja ya, bisa saja yang terjadi ada terjadi penurunan ya. Tetapi bagi Anda ya, bagi Anda yang atau kita yang berfokus juga pada dividen investing ya, maka boleh saja masuk di saham ini, fokusnya pada mendapatkan dividen tadi ya. Istilahnya kalau mau masuk di sini, kita berfokus pada untuk mendapatkan dividennya. Untuk harga istilahnya boleh dia turun menuju sampai ke wajar ya, menuju sampai ke murah misalnya ya, terjadi penurunan floating, tetapi kita tetap dapat dividen yang besar ya. Jadi bagi yang dividen investing di sini bisa masuk
Tetapi bagi kita yang mau ya mendasarkan pada valuasi juga, maka tentu saja kita harus menunggu sampai harganya menuju ke murah ya. Jadi seperti itu pemahaman saya. Bagi Anda yang masuk di dividend investing, tentu saja cek dulu GCG-nya ya. Demikian pembahasan kita untuk 3 saham tadi ya, HIS, Ken, dan AMAK. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.